Rapat panitia khusus Pelindo II terus bergulir. Selain RJ Lino, Pansus juga memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan Julita Telaumbanua dan juru kamera Krisdianto langsung dari gedung DPR Jakarta. Ya, Julita, mungkin Anda bisa ceritakan poin apa saja yang ditanyakan Pansus Pelindo II kepada Menteri BUMN Rini Sumarno? Ya, Dodi, hingga saat ini Menteri BUMN Rini Sumarno masih berada di dalam ruangan rapat dari Pansus Pelindo II yang ada di belakang saya saat ini dan masih berlangsung, di mana hingga saat ini belum banyak pertanyaan yang diajukan kepada Rini, di mana Pansus tadi hanya mempertanyakan terkait dengan bagaimana Rini sebagai Menteri mengetahui terkait dengan perpanjangan kontrak PT JICT dengan PT Pelindo II, dan kemudian bagaimana prosedur perpanjangan ini, karena seharusnya perpanjangan belum dilakukan sebelum ada rapat umum pemegang saham, yaitu pada tahun 2019. Namun ternyata perpanjangan kontrak telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Dan sejak siang tadi rapat Pansus Pelindo II ini telah dilaksanakan, di mana sebelumnya telah ada Direktur PT Pelindo II yaitu RJ Lino yang datang, dan hari ini merupakan panggilan kedua. Sementara kemarin juga telah ada RJ Lino juga telah datang ke sini untuk memberikan berbagai keterangan terkait dengan perpanjangan kontrak PT JICT dengan PT Pelindo II, di mana ia menyebutkan bahwa adanya perpanjangan kontrak ini memberikan keuntungan karena Pelindo kembali menguasai sahamnya yaitu 51% dan JICT 49%. Sementara berdasarkan data Badan Kerjasama Penanaman Modal atau BKPM, masih lebih besar saham HPH ataupun perusahaan yang mengelola JICT, di mana di sini datanya adalah HPH 51%, Pelindo 48,9% dan Koperasi 0,1%. Dan Lino menjelaskan bahwa perpanjangan kontrak ini harus dilakukan karena jika tidak, Pelindo harus membeli sejumlah saham dari HPH, dan ini harganya sangat mahal dan bisa menimbulkan kerugian pada Pelindo II. Dan kemudian yang dipertanyakan oleh Pansus Pelindo pada saat ini adalah adanya transaksi saham ini membuat adanya transaksi sebesar 265 juta dolar, dan data ini berasal dari Deutsche Bank, di mana kontrak HPH ke Pelindo II tercatat hanya 215 juta dolar Amerika Serikat. Sehingga yang dipermasalahkan di sini adalah 40 juta dolar Amerika Serikatnya. Dan hingga saat ini RJ Lino masih mengatakan bahwa tidak ada sisa dari transaksi ini. Dan ia menyatakan juga bahwa harusnya Pansus menggunakan data dari BPK yang telah mengaudit dan tidak ada kelebihan dari transaksi ini. Dan hingga saat ini kami masih menunggu bagaimana keterangan dari Menteri BUMN Rini Sumarno. Dodi. Ya, Julita, Anda mungkin bisa menangkap situasi di sana. Apakah rapat dengan Rini Sumarno dengan Pansus Pelindo berlangsung atau berjalan biasa saja? Ya, Dodi, hingga saat ini pemeriksaan ataupun kesaksian dari Rini Sumarno tidak ada suasana tegang di sana. Hanya beberapa kali Pansus menanyakan terkait dengan perpanjangan kontrak, dan kemudian Rini dengan tenang menjawabnya karena tidak ada konfrontasi terkait dengan jawaban dari RJ Lino juga dalam pertemuan ataupun rapat kali ini. Dan ini berbeda dengan pada rapat dengan RJ Lino tadi dan juga kemarin, dan bahkan tadi RJ Lino menyebutkan bahwa ia sangat kecewa dengan Pansus yang berkesan menyudutkannya dan tidak memberikan kesempatan untuk dia dapat menjelaskan secara lebih rinci bagaimana terkait dengan perpanjangan kontrak PT JICT ini. Dan bahkan ia mengatakan bahwa nanti ketika Pansus menyerahkan ataupun mengajukan simpulan dari rapat kali ini, dia tidak akan menandatanganinya karena dia tidak menyetujui apapun yang ada di rapat ini. Dodi. Baik, Julita, terima kasih atas laporan Anda. Julita Telaumbanua dan juru kamera Krisdianto melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta.